Selamat siang anak-anak. Halo, apa kabarnya? Sehat semua ya? Anak-anak, minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang cuaca di sekitar kita. Tetapi materi ini tidak ikut PAS ya. Nanti kita akan ulangan pada bulan Januari semester 2. Nah, tapi anak-anak, kenapa ini harus dibahas sekarang? Karena saat ini anak-anak di Indonesia terutama ya sering terjadi cuaca ekstrim, di mana-mana terjadi bencana oleh karena cuaca hujan saat ini ya. Dari bulan lalu anak-anak kita sudah memasuki musim hujan ya, yang diperkirakan sampai sekitar bulan Maret ya, sekitar bulan Maret. Nah, anak-anak ketika musim hujan seringkali banyak terjadi bencana seperti yang tadi Ibu sudah katakan. Bencana apa saja? Di antaranya bencana banjir, tanah longsor, angin ribut, bahkan banjir di sini bukan hanya sekedar menggenangi lingkungan sehingga terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Bahkan akibat hujan deras juga tanah bisa bergerak ya dari tempat yang tinggi, ada rumah-rumah yang akhirnya rusak karena tanahnya bergerak sehingga dinding-dinding rumahnya menjadi pecah, bahkan ada yang terbawa atau ikut bergerak ya, sehingga tidak bisa lagi ditinggali oleh si pemilik rumah. Nah, anak-anak, kira-kira ketika musim hujan banjir apa saja yang terjadi ya? Ada banjir akibat rob atau air laut pasang. Nah, ketika musim hujan air laut pasang sehingga air yang dari sungai, air hujan yang deras tadi tidak bisa cepat mengalir ke laut. Akhirnya menggenangi wilayah sekitarnya. Nah, anak-anak, karena pasang air laut itu kan mengandung garam ya. Karena mengandung garam bisa merusak fasilitas yang ada. Misalnya kendaraan ya. Kalau kena air garam, air laut terus-terusan itu juga bisa berkarat besi-besinya, dan juga orang jadi tidak bisa beraktivitas secara normal karena kemana-mana mereka kesulitan, harus menggunakan perahu misalnya atau menggunakan rakit misalnya. Tapi kan tidak semua orang mempunyai peralatan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah akibat curah hujan yang tinggi ya, anak-anak seperti dicurahkan begitu saja dari langit sehingga anak-anak karena curah hujan yang begitu besar itu juga bisa mengakibatkan banjir bandang, selokan-selokan cepat penuh, bahkan mungkin rumah-rumah bisa bocor ya. Kemudian banjir yang berikutnya adalah penutupan lahan ya. Penutupan lahan di sini
bukan hanya terjadi di sekitar rumah kalian atau rumah kita ya. Penutupan lahan di sini ada juga yang bukit yang harusnya menjadi tempat tumbuhnya berbagai macam tanaman dirusak untuk mendirikan rumah misalnya, untuk dibuat villa-villa, sehingga anak pohon-pohon yang ada ditebang ya, digantikan oleh bangunan. Nah, ini juga bisa menyebabkan banjir. Kemudian sistem drainase ya, pembuangan air ketika terjadi hujan. Anak-anak di kota-kota besar, drainase itu yang tadinya mungkin cukup lebar, akhirnya menyempit. Kenapa menyempit? Karena dibuat bangunan. Kalau anak-anak menonton televisi ya, kemarin ini di Jakarta ada berapa tempat gitu. Orang membuat rumah di atas aliran sungai. Anak-anak coba, aliran sungai yang harusnya menjadi tempat lewatnya air ketika hujan deras itu dipersempit karena dibuat benteng untuk membuat rumah. Bahkan ada yang rumahnya itu pas di atas sungai. Coba anak-anak bayangkan. Lantai mereka itu gantung di atas sungai. Kebayang nggak anak-anak? Ya, yang tadinya air laut begitu, air sungai begitu mengalir dengan lancar, tapi akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi bisa menjadi menghambat atau bahkan menjadi bencana. Dan kerugiannya tentu saja bukan hanya harta, bahkan ada nyawa yang misalnya hanyut, akhirnya terkena longsor dan sebagainya. Ya, jadi anak-anak, kenapa ibu membahas cuaca sekarang itu karena sekarang ini sedang besar-besarnya hujan, sedang terjadi bencana di mana-mana. Ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, Banjarnegara, ada tebing yang tingginya berapa puluh meter longsor, dan itu menimbun rumah, bahkan ada korban jiwa. Ya, nah, berikut anak-anak ada sebuah video yang menggambarkan betapa dahsyatnya bencana pada saat musim hujan. Anak-anak silakan ditonton. Nanti setelah kalian menontonnya, anak-anak bisa tuliskan tanggapan kalian atau saran kalian untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau untuk orang-orang yang suka merusak lingkungan. Ya, kemarin ini juga ibu menonton di TV, ada juga loh anak-anak orang yang menebang pohon, ya, dibayar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang pohon, kemudian pohon itu enggak dipilih yang tua, tidak dipilih yang sudah layak tebang, tetapi pokoknya semuanya ditebang. Kemudian supaya tidak ketahuan oleh penjaga hutan, pohon itu kemudian diikat terus dimasukkan ke sungai, ya. Jadi transportasinya pakai sungai, tidak pakai truk atau apa gitu, supaya tidak ketahuan. Tapi sepandai-pandainya orang menyimpan kejahatan, anak-anak, itu kan sudah merusak lingkungan, itu kan jahat ya. Tetap pasti akan ketahuan. Nah, akibatnya ada yang ditangkap tuh kemarin ini, ya. Nah, itu yang orang-orang yang seperti itu namanya orang yang menebang pohon secara sembarangan, itu suka disebut illegal logging, ya. Menebang pohon dengan sembarangan, tidak memilih kapan boleh dipotong, boleh ditebang. Dan mestinya sebelum menebang pohon itu, kalau orang yang bertanggung jawab itu anak-anak harus menanam dulu, ya, penggantinya. Tapi yang namanya orang jahat
nggak peduli ya. Padahal bencana bisa menimpa bukan mereka aja, tetapi juga kita juga. Nah, silahkan anak-anak tonton. Jangan lupa ya, nanti tuliskan tanggapan dan saran kalian. Ya, boleh beberapa kalimat tanggapannya, mungkin mau panjang boleh. Kemudian saran itu kalian gunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Ya. Nah, berikutnya nanti ada tugas juga yang anak-anak mesti kerjakan ya. Silahkan ditonton dan anak-anak nanti hari berikutnya, tidak besok ya, kita bahas saran dan tanggapan kalian itu secara bersama-sama. Sekian anak-anak, silahkan lanjutkan dengan menonton. Sudah di stop. Berarti saya stop.